Sahabat vibrasi semesta, ingatlah, tiada satupun hal yang sungguh-sungguh kebetulan. Hadirmu di sini, menyaksikan video ini pada detik ini, adalah bagian dari rencana yang jauh lebih agung. Ada kekuatan yang tak tampak, menuntunmu hingga ke ambang pemahaman yang telah lama tersembunyi, bukan oleh sembarang insan, melainkan oleh mereka yang memahami, bahwa ketika manusia menemukan inti kekuatan dalam dirinya, batas-batas lama yang membelenggu kesadaran pasti terguncang. Rahasia ini disembunyikan, bukan karena tiada arti, melainkan karena daya kebenarannya terlalu dahsyat bila disebar tanpa tujuan. Visualisasi, janganlah kau anggap sekadar teknik biasa. Ia adalah sihir murni, jantung spiritual penciptaan. Di sini, engkau tengah membuka bukan sekadar rahasia pengubah hidup, melainkan membangkitkan esensi Sang Pencipta dalam jiwamu. Ketika kekuatan ini tersingkap, kehidupan lamamu tak lagi memadai. Tenangkan dirimu, jauhkan segala gangguan, tarik napas dalam-dalam, dan bersiaplah menyelam ke dalam pesan yang mungkin telah lama dirindukan jiwamu dalam perjalanan selama ini. Sebab kini, langkah pertamamu menuju dunia sejati baru saja dimulai, dan engkaulah salah satu yang terpilih untuk mengetahuinya. Pertama, sadari, pengetahuan ini tak pernah diajarkan di ruang kelas manapun. Bayangkan, di balik keheningan, tersembunyi di sudut benakmu, ada ruang rahasia, tempat kekuatan abadi menanti untuk diungkap. Bukan tak ada, melainkan dunia mengalihkan pandanganmu, agar tak pernah kau kenali dayanya. Sejak kecil, kita dibiasakan memandang kenyataan sebatas yang terlihat, tetapi siapa yang pernah mengajarkan bahwa kitalah arsitek dari kenyataan itu sendiri? Ada teknik kuno, warisan sekolah-sekolah misteri zaman silam, yang sanggup melipat gandakan takdir, mengubah seluruh arah hidup bila dijalankan sepenuh jiwa. Semuanya bermula dari langkah yang sederhana, membangun bayangan yang hidup dan berwarna, hingga terasa benar-benar nyata. Saat itulah sihir sejati terjadi, gerbang menuju dunia energi tak kasat mata terbuka. Jangan samakan dengan angan kosong. Kekuatan ini adalah bahasa sejati semesta. Setiap visual yang kau ciptakan dipancarkan sebagai getaran dahsyat ke jejaring energi realita. Penjaga rahasia kuno menyebutnya, melihat sebelum menjadi. Seni memandang lebih dulu, sebelum suatu kemungkinan benar-benar mewujud. Dahulu, teknik ini disembunyikan karena kekuatannya nyaris melampaui ukuran. Sebab, apabila semua manusia menguasainya, tiada lagi dinding pemisah. Dunia lama akan retak. Manusia membangun dunianya dari dalam, bukan lagi bergantung pada kerangka luar. Inilah alasannya teknik ini dijauhkan dari pelajaran umum, diamankan dari percakapan sehari-hari. Saat hasrat masa depan kau, hidupkan dalam imajinasi yang sedetail mungkin. Seolah-olah semua sudah terjadi kini juga. Seluruh sistem tubuhmu mulai beresonansi dengan energi dari dimensi lebih tinggi. Saraf ikut berdansa, hormon pun berubah, emosi muncul, dan ladang energimu bertransformasi. Spiritualitas menyebutnya magis, sains menyebut sinkronisasi syaraf. Namun jarang yang benar-benar menggerakkannya. Sebagian besar asyik memburu kenyataan luar, lupa menyelam ke kedalaman batinnya. Teknik ini tak dapat berjalan hanya sekali coba. Ia menuntut kedamaian, konsistensi, dan di atas segalanya, kehadiran rasa. Ingatlah, semesta bukan pendengar logika. Ia hanya memahami getaran. Semakin dalam rasa yang mampu kau hadirkan, semakin cepat semesta menampakkan bukti di dunia nyata. Para tokoh besar, penemu, seniman, pemimpin spiritual, miliarder, diam-diam menyalakan teknik ini. Mereka sadar, dunia material hanya cermin kenyataan batin. Keajaiban tak pernah mereka tunggu.
justru diciptakan terlebih dahulu dalam ranah tak terlihat, baru kemudian perlahan-lahan terhampar di dimensi nyata. Ini bukan sekadar peristiwa acak, melainkan hukum. Dan kini, tibalah saatnya kau menerima kenyataan. Kekuatan visualisasi ini bukan permainan, melainkan jembatan yang menuntunmu mengingat jati dirimu yang sejati. Engkau bukan korban peristiwa, engkaulah perancangannya. Dan ketika kekuatan ini benar-benar bangkit dalam dirimu, seluruh duniamu akan berubah tanpa pernah kembali sama. Pengetahuan kedua, ajaran ini sejak lama dijauhkan dari perhatian dunia. Di peradaban purba, kemampuan visualisasi dipandang lebih berbahaya dibanding seluruh senjata. Satu insan yang mahir menata pikirannya dapat menggugah kekuatan besar, merubah nasib bangsa, menumbangkan tahta kekuasaan lapuk. Segala kekuatan eksternal tak berdaya jika rahasia ini tersebar luas. Karena itu ia disamarkan dalam simbol, legenda, seni, dan mitos, menunggu jiwa-jiwa terjaga untuk menemukannya kembali. Visualisasi tak semata-mata soal membayangkan mobil mewah, rumah, atau benda. Ia adalah keahlian sakral untuk membangun kemungkinan nyata dari hamparan ketiadaan. Mengaktifkan daya ini berarti engkau telah berhenti meminta. Kini, engkau mencipta. Bayangkan energi yang mengalir dari pikiranmu, menembus lapisan ruang dan waktu, mencari jalannya sendiri untuk menjadi wujud nyata. Semakin sering kau lakukan, jalur itu makin terbuka. Sampai pada akhirnya gambaran semu berubah menjadi sesuatu yang benar-benar hadir, bisa disentuh, dijalani. Disinilah letak sihir sejati, warisan jiwa yang kini mulai dilupakan manusia. Ketiga, mengapa visualisasi gagal bagi sebagian orang? Mungkin kau pernah mencoba memikirkan impian, tergoda harapan, lalu dirundung kecewa karena tak juga tampak perubahan. Inilah muasal masalahnya. Mereka membayangkan dari ruang kekurangan, bukan kelimpahan. Mereka menginginkan, seraya mengeluh tak punya. Mereka berdoa, namun dibayangi ketakutan. Bermeditasi tapi diliputi keraguan. Alam raya tak menanggapi kata, melainkan vibrasi jiwa. Bayangan bercampur cemas, semesta terima sebagai cemas, bukan impian. Memimpikan sesuatu dengan rasa putus asa hanya memperbesar jurang keputusasaan. Hanya visualisasi yang dipenuhi rasa telah memiliki yang membuahkan hasil. Bukan sekadar menunggu, melainkan merasakan bahwa semua nyata, kini juga. Jika tubuhmu benar-benar merasakannya, medan kuantum semesta pun mulai menyusun takdir barumu, bukan karena engkau meminta, namun karena engkau telah menjadi frekuensi yang selaras. Keempat, membuka gerbang takdirmu. Kini, kuncinya sudah engkau genggam. Namun pengetahuan tanpa tindakan hanya menjadi lamunan. Berikut langkah sederhana untuk menghidupkan kekuatan visualisasi dalam hidupmu. Temukan waktu hening setiap hari. Luangkan beberapa menit tenggelam dalam keheningan tanpa gangguan dunia. Bayangkan dengan detail kehidupan yang kau idamkan. Lihat, dengar, rasakan, bahkan hirup aromanya di ruang batin. Ciptakan gambaran sejelas mungkin. Hadirkan emosi, sukacita, damai, cinta, kebanggaan. Seakan-akan semua telah terjadi saat ini juga. Setelah itu, percayakan dan lepaskan. Benih telah tertanam, tak perlu terikat hasil. Izinkan alam menjalankan tugasnya. Bergeraklah, ambil satu langkah kecil setiap hari. Visualisasi membuka portal, namun tindak keciimulah yang menyeberanginya. Sahabat vibrasi semesta, dunia batinmu jauh melampaui dunia luar sana. Tak perlu meminta izin siapapun untuk menentukan arah hidup. Setiap alat telah diberikan sumber kehidupan. Keputusan kini di tanganmu. Tinggal sebagai korban nasib atau bangkit sebagai penggubah realitas.
Hari ini, detik ini, semesta menyerumu. Ingatlah siapa dirimu sejatinya. Pencipta yang lama terlupakan kini terbangun. Kelima, membebaskan diri dari belenggu keyakinan lama. Bayangkan menabur benih subur di tanah penuh kerikil dan batu. Sehebat apapun benihnya, ia sulit berkembang. Begitulah visualisasi. Ia tak dapat tumbuh di tanah batin yang masih dikekang persepsi usang. Seringkali, hal ini terlewatkan dalam pengajaran. Sebelum membangun kenyataan baru, lepaskanlah keyakinan lama yang berakar di bawah sadarmu. Pikiran-pikiran usang adalah gema yang berulang di ruang batin. Aku tak pantas, rezeki itu sulit, hidup ini berat, atau aku takkan berubah. Suara-suara itu bukan esensi muksanimu. Mereka hanyalah warisan pengalaman masa lalu, lingkungan, atau kepercayaan keluarga dan masyarakat yang tanpa sadar kau pelihara. Selama ia melekat, setiap visualisasi akan tertekan oleh tembok batin ini. Langkah pertama membebaskan diri adalah menyadari bahwa engkau berkuasa menggantinya. Engkaulah pencipta, bukan korban pikiran. Saat kesadaran muncul, perhatikan setiap reaksi batin ketika membayangkan kelimpahan. Periksa, adakah takut, rasa tak layak, atau cemas yang mengiringi? Di sanalah keyakinan lama mencengkeramu. Hadapilah, bukan dengan marah, melainkan dengan kasih. Bisikan, aku tahu keberadaanmu, aku menghargaimu. Tapi kini, aku memilih melepaskanmu. Setiap kali terucap, akar lama pun tercerabut. Tanah jiwamu kian gembur, siap menumbuhkan benih pilihanmu. Ada teknik sederhana nan ampuh, afirmasi berulang. Dalam hening, dalam gelombang otak tenang, ulangi kepercayaan baru. Aku layak menerima kelimpahan. Aku mencintai diriku. Aku percaya pada jalan hidupku. Ulangi hingga batin percaya. Prosesnya tak selalu instan, bagai air perlahan menetes di batu keras. Namun pada waktunya, celah akan terbuka dan cahaya kesadaran pun menembus ke dalam. Setiap keyakinan lama yang pergi, memberi ruang lebih besar bagi kemungkinan baru. Kini visualisasimu mengalir tanpa sekat. Bawah sadar menjadi kawan seperjalanan. Dan di saat itulah keajaiban tumbuh. Bukan karena dipaksa hadir, namun karena dirimu telah menjelma ruang penerima. Kini engkau dihadapkan pada pilihan. Terus hidup dalam kisah lama yang terpatri, atau menulis narasi baru atas bisikan hatimu sendiri. Setiap kenyataan besar berawal dari keberanian kecil untuk melepaskan apa yang tak lagi segaris dengan jati dirimu. Keenam, simulasi kenyataan. Bayangkan seluruh hidupmu hanyalah permainan energi, dan engkau adalah sang sutradara sekaligus pemeran utama. Segala kejadian di luar, relasi, kesehatan, rejeki, keberuntungan, segala sesuatu hanyalah pantulan program yang hidup dalam pikiran dan getaranmu. Itulah rahasia besar yang telah lama disembunyikan. Visualisasi sejatinya bukan sekadar impian, melainkan mekanisme pemrograman simulasi realitas tempatmu berjalan. Visualisasi bagaikan perangkat lunak desain di dunia maya. Semakin jelas gambaran yang kau bentuk, semakin kuat emosinya, semakin kokoh keyakinannya. Saat itulah kau menulis cetak biru energi, segera terpancar ke layar nasibmu. Alam semesta tak membedakan nyata dan ilusi. Energi senantiasa mengikuti nada batin utama. Beginilah caranya. Bayangkan dirimu telah memiliki keinginanmu, kesehatan prima, kelimpahan, cinta kejayaan. Tubuh, emosi, dan pikiranmu pun beresonansi selaras dengan kemungkinan itu. Engkau mulai hidup dalam versi baru dirimu, meski dalam kenyataan masih tersembunyi. Getaran batin itu mengatur ulang sekeliling. Peristiwa, orang-orang, momen acak bermunculan sebagai respons terhadap sinyalmu. Bukan sekadar ilusi, ini adalah mekanika spiritual kuantum. Ilmuwan modern pun mengungkapkan,
Partikel belum sepenuhnya wujud sebelum diamati. Dunia nyata menanti pengamat, makna, dan frekuensi untuk dapat hadir. Visualisasi adalah pengamatan terdalam, tak sebatas lewat mata, melainkan pancaran seluruh jiwa. Tatkala engkau menatap masa depan dengan penuh keyakinan, engkau undang masa depan itu masuk ke ruang kini. Banyak orang gagal karena tetap berperan sebagai figuran, melihat diri sebagai sosok terbatas menanti mukjizat. Kuncinya, hiduplah sebagai pemeran utama sebelum naskah kehidupan selesai ditulis. Maka semestalah yang akan menyesuaikan jalan ceritamu. Ketujuh, ritual tersembunyi. Ada detik-detik dalam sehari saat tirai dunia fisik dan batin menjadi transparan. Inilah waktu-waktu keemasan yang dikenali para bijak, tabib, dan guru spiritual kuno sebagai jam-jam emas. Pertama, ketika engkau baru terjaga dari tidur, pikiran masih melayang di gelombang alfa atau theta. Saat itu, kesadaran longgar, pintu ke bawah sadar terbuka lebar. Visualisasi di waktu ini akan menanamkan niat seperti benih di tanah yang segar digarap. Kedua, tepat sebelum tidur, di detik peralihan antara sadar dan lelap, perintah terakhirmu terpatri dalam sistem energi. Raga diam, jiwa tetap bekerja. Malam penuh, bawah sadar akan memutar vibrasi terakhir yang kau tanam. Visualisasi penuh damai, kaya, sehat, akan tumbuh dan bersemi sepanjang tidurmu. Tak hanya pagi dan malam, saat-saat di mana emosi memuncak, bahagia, atau luka mendalam adalah momen vibrasi paling tinggi. Jika engkau bervisualisasi di puncak perasaan, energi yang terpancar berlipat-lipat dahsyatnya. Bagian ke-8, bahasa emosi. Perasaan adalah kunci mantra visualisasi. Tanpa getaran jiwa, visualisasi hanyalah awan impian. Satukan gambaran dalam benak dan getaran perasaan. Di sanalah keajaiban tumbuh nyata. Emosi adalah bahasa terdalam batin, melampaui kata dan logika. Semesta bergerak bukan dijalankan oleh logikamu, melainkan tertarik oleh magnet emosi yang kau pancarkan. Disinilah kearifan para penjaga kebijaksanaan disembunyikan. Intensitas perasaanmulah yang menata dunia. Bayangkan hidup penuh cinta, limpahan keberhasilan, tapi bila di dasar hatimu masih melekat keyakinan tak layak atau resah, yang terpancarkan tetap kegelisahan. Realitamu membentuk diri dari rasa terdalam, tak hanya dari citra dalam pikiran. Banyak orang misstep bukan karena teknik, melainkan emosi yang bertentangan. Emosi bukan sekadar nuansa, ia adalah energi hidup. Ketika emosi berpadu dalam visualisasi, nafas kehidupan pun menyatu dalam impianmu. Inilah kebangkitan jiwa pencipta. Seluruh teknik, waktu sakral, emosi batin akhirnya bertemu dalam satu kesadaran agung. Engkau bukan insan biasa yang memohon sesuatu dari luar. Engkaulah sumbernya. Visualisasi bekerja bukan karena permintaan, melainkan karena segalanya berawal dari dalam dirimu. Engkau bukan penadah nasib, engkau pemancarnya. Engkau bukan korban kenyataan, engkaulah pencipta kenyataan. Apa yang kau saksikan hanyalah cerminan batin. Bila meyakini diri terbatas atau harus berjuang terus, dunia mewujudkan itu pula. Namun jika engkau sadar, daya cipta ilahi hidup dalam dirimu, tiada lagi kejar-mengejar, cukup menjadi magnet, selaras, sefrekuensi, serasi, utuh adanya. Jiwa manusia memiliki daya luar biasa, namun kerap lelap dalam batasan semu. Visualisasi adalah jembatan yang membangkitkan potensi tertinggi. Ketika kau mulai melukis hidupmu melalui getaran imajinasi, tak sekadar takdirmu yang berubah, melainkan kekuatan purba dalam dirimu terbangun. Selepas ini, visualisasi bukan lagi sekadar teknik, melainkan nafas alami hidup. Kau pun sadar, apa yang kau bayangkan adalah kisah yang memang telah digariskan untukmu. Inilah jalanmu, bukan semata merancang gambaran masa depan, melainkan menata ulang kekuatan sejati yang telah lama tertidur, kini terbangkitkan. Inilah saatmu melangkah, bukan lagi sekadar pemimpi, melainkan hidup sebagai sang pencipta.
Sebab segala yang kau cari di luar sesungguhnya bersumber di dalam. Saat engkau mengingat siapa dirimu sebenarnya, seluruh semesta pun membuka jalan di hadapanmu. Bila pesan ini membangkitkan sesuatu di hatimu, sebarkanlah kepada mereka yang kau cintai. Tinggalkan jejak di kolom komentar dan berlanggananlah agar kita tetap terhubung dalam perjalanan kebangkitan kesadaran. Bersama-sama kita ciptakan dunia baru, bermula dari dalam diri kita masing-masing.